Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 793. Siapa yang kau sebut sebagai semut kecil? Pada saat itu, Luo Xiu tiba-tiba melangkah maju dengan tatapan dingin, matanya menatap langsung ke arah Wu Haochong. Apa, kau tidak terima? Dengan kekuatan seorang raja dewa tingkat awal, kalau bukan semut kecil, lalu apa? Atau mungkin kau adalah anak haram Xiaoan dan seorang wanita murahan, jadi dia membawamu ke sini untuk melihat dunia luar. Wu Haochong tertawa terbahak-bahak. Wu Haochong, kau mencari mati. Xiaoan sangat marah, dia hampir saja bergerak menyerang. Siapa yang kau bilang mencari mati? Suara dingin lain terdengar, dan tiba-tiba Xiaoan merasakan sebuah aura tajam mengunci dirinya, penuh dengan niat membunuh. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya dengan ekspresi tegas. Auranya tajam dan dominan, memberikan kesan menekan. Wu Haoye, jelas, Xiaoan mengenali pria ini. Dari nama saja, sudah jelas bahwa dia memiliki hubungan erat dengan Wu Haochong. Wu Haochong memiliki kekuatan dewa kekaisaran tingkat 7, sementara Wu Haoye adalah dewa kekaisaran tingkat puncak. Hubungan antara Wu Haoye dan Xiaoan sudah lama menjadi permusuhan. Guo Minchen diam-diam menggunakan transmisi suara spiritual kepada Luo Xiu untuk menjelaskan situasinya. Wu Haochong dan Wu Haoye adalah saudara kandung yang berasal dari kekuatan besar di Bintang Kunlun. Beberapa waktu lalu, mereka berseteru dengan kelompok Xiaoan dalam perebutan harta karun, menciptakan permusuhan yang mendalam. Kali ini, Wu Haoye memiliki pendukung besar, yaitu satu-satunya setengah langkah Dewa Agung yang hadir di tempat itu, Patriark Tiankun. Wu Haoye mendapatkan sebuah peta rahasia yang menunjukkan keberadaan harta karun yang ditinggalkan oleh naga emas purba di Danau Emas. Dengan peta itu, dia mengundang berbagai ahli, termasuk Patriark Tiankun, seorang senior yang dihormati dari rumah lelang Kunlun. Dengan Patriark Tiankun sebagai pendukung mereka, Wu Haoye dan Wu Haochong menjadi sangat sombong, bahkan berani merampas darah naga milik Xiaoan. Beruntung, Patriark Tiankun masih memiliki martabat dan tidak menyerang Xiaoan secara membabi buta. Lagi pula, latar belakang Xiaoan di alam bintang bulan retak juga tidak bisa diremehkan, dengan adanya seorang dewa agung setengah langkah yang mendukungnya. Wu Haoye, aku datang ke sini bukan untuk menyelesaikan perseteruan pribadimu. Jika kau masih ingin memanfaatkan kekuatanku, jangan salahkan aku jika aku tidak akan bersikap ramah lagi, kata Patriark Tiankun dengan mata setengah tertutup, sebelum membuka matanya untuk menatap dingin kedua bersaudara itu. Sebagai seorang veteran dengan pengalaman jutaan tahun, Patriark Tiankun tentu saja menyadari bahwa Wu Haoye dan Wu Haochong mencoba memanfaatkan dirinya untuk menyelesaikan dendam mereka dengan Xiaoan. Meskipun Patriark Tiankun tidak peduli dengan Xiaoan, dia tidak akan membiarkan dirinya digunakan. Setelah mendengar peringatan dari Patriark Tiankun, kedua bersaudara Wu segera menahan diri, hanya mendengus kesal sebelum mundur ke belakang Patriark Tiankun. Luo Xiu, maafkan aku, kata Xiaoan dengan penuh penyesalan. Dua bersaudara itu memang mengincarku, tapi tanpa sadar aku menyeretmu ke dalam masalah ini. Xiaoan, tidak perlu merasa bersalah, Luo Xiu menjawab dengan santai. Dua badut seperti mereka, aku bahkan tidak memandang mereka sebagai ancaman. Jika bukan karena Patriark Tiankun yang berbicara, Luo Xiu mungkin sudah mengambil tindakan terhadap kedua bersaudara itu. Dan jika dia benar-benar bergerak, mereka pasti akan mati, bahkan Patriark Tiankun tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Mendengar kata-kata Luo Xiu, Xiaoan tampak bingung. Meskipun dia tahu Luo Xiu tidak biasa, sikap Luo Xiu yang menganggap remeh kedua bersaudara itu terasa terlalu sombong. Luo Xiu mengalihkan pandangannya ke arah pintu istana. Pintu itu tertutup rapat, dengan pola formasi yang rumit terlihat di permukaannya. Formasi ini tampak memiliki tingkat yang sangat tinggi. Berdasarkan analisis Luo Xiu, seluruh pulau ini sebenarnya adalah bagian dari formasi besar, dengan istana sebagai inti formasinya. Formasi ini setara dengan tingkat puncak Grandmaster formasi di 3000 dunia besar, mampu menghasilkan kekuatan yang sebanding dengan seorang dewa agung. Setelah beberapa waktu mencoba tanpa hasil, Patriark Tiankun akhirnya menghela napas dan berkata kepada kerumunan, apakah ada Grandmaster formasi lain di sini? Siapapun yang bisa membuka formasi di pintu istana ini, aku akan memberikan hak untuk memilih satu harta karun di dalamnya. Mendengar ini, beberapa orang dengan kemampuan formasi maju ke depan untuk mencoba. Namun, Luo Xiu tiba-tiba berkata kepada Xiaoan, jika kau percaya padaku, bawalah timmu meninggalkan tempat ini. Cari tempat aman di luar Danau Emas dan tunggu aku. Apa maksudmu? Xiaoan bertanya dengan bingung. Aku akan memasuki istana ini.
Namun, begitu aku masuk dan orang lain tidak bisa, mereka pasti akan memandangmu sebagai ancaman. Kau paham maksudku? Luo Xiu berkata sambil tersenyum. Apa? Xiao An terkejut mendengar perkataan Luo Xiu. Luo Xiu, kau serius bisa masuk? Luo Xiu hanya tersenyum samar. Aku merasa kau orang yang cukup baik, jadi aku memberitahumu. Jika aku mendapatkan sesuatu dari dalam, aku akan membaginya dengan kalian. Kau yakin ini bukan lelucon? Xiao An semakin serius. Bahkan jika kau bisa masuk, bagaimana kau keluar nanti? Di luar sana ada Patriark Tiankun yang berjaga. Xiao An, yang sebelumnya melihat kemampuan Luo Xiu dalam menguasai formasi, mulai percaya pada kemampuannya. Namun, sebagai orang yang setia pada prinsip moral, Xiao An lebih memikirkan keselamatan Luo Xiu. Jika aku ingin pergi, siapa yang bisa menghentikanku? Selain itu, kalian tetap di sini juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Dengarkan saranku, lebih baik pergi ke tempat yang aman, jawab Luo Xiu dengan tenang. Bagi Luo Xiu, harta peninggalan naga emas purba kelas 6 mungkin tidak terlalu istimewa, namun sumber daya untuk meningkatkan kekuatannya saat ini sangatlah berharga. Dia juga tidak keberatan berbagi harta dengan Xiao An dan yang lainnya. Keberanian dan rasa hormat Xiao An terhadap Luo Xiu telah membuatnya merasa bahwa Xiao An pantas mendapatkan kepercayaannya. Tanpa mengatakan lebih banyak, Luo Xiu melangkah menuju pintu istana. Xiao An, yang menyadari keseriusan situasi, akhirnya memutuskan untuk membawa yang lainnya meninggalkan tempat itu, meskipun dia masih sedikit ragu. Kerumunan di sekitar pintu istana memperhatikan Luo Xiu. Di antara mereka, Wu Haochong langsung menyadari bahwa Luo Xiu bergerak mendekati pintu. Dia, bersama saudaranya Wu Haoye, memperlihatkan ekspresi tidak senang. Berhenti di sana, Wu Haochong tiba-tiba berteriak, menghalangi jalan Luo Xiu. Patriark Tiankun sekilas melirik ke arah mereka, tapi tidak berkata apa-apa. Kenapa kau menghalangiku? Bukankah Patriark Tiankun sudah mengatakan siapapun bisa mencoba formasi ini? Luo Xiu menjawab dengan senyum mengejek. Patriark tidak pernah bilang aku harus mengizinkan seorang semut kecil sepertimu mencoba. Teman-teman Xiao An tahu diri dan pergi. Kau juga seharusnya pergi. Wu Haochong mendengus dingin, menunjukkan auranya yang mengintimidasi sebagai dewa kekaisaran tingkat lanjut. Luo Xiu tertawa kecil dan melambaikan tangan seperti mengusir lalat. Kalau ada yang harus pergi, itu adalah kau. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Kau mencari mati. Wu Haochong marah besar. Dia mengulurkan tangannya untuk menyerang Luo Xiu, niat membunuhnya jelas terlihat. Namun, Luo Xiu tetap tenang. Aku heran, bagaimana seseorang sepertimu bisa mencapai tingkat ini. Kau benar-benar berpikir aku hanya seorang raja dewa tingkat awal. Mendengar ini, Wu Haoye segera memperingatkan, adikku, hati-hati. Namun, peringatannya sudah terlambat. Luo Xiu dengan mudah memunculkan kekuatan yang sangat menakutkan. Dia mengangkat satu jari, memadukan hukum kehidupan dan kematian. Plak, tangan Wu Haochong yang menyerang langsung tertembus. Darah memercik, dan sebelum dia bisa bereaksi, jari Luo Xiu menembus dahinya. Hukum kematian, serangan yang langsung mematikan. Wu Haochong tewas seketika. Adikku, Wu Haoye meraung, auranya meledak dalam amarah saat dia melompat ke arah Luo Xiu. Namun, Luo Xiu tidak memedulikannya. Dengan cepat, dia menciptakan serangkaian simbol formasi yang tertanam di pintu istana. Tubuhnya kemudian seolah-olah menyatu dengan pintu itu, menghilang ke dalamnya. Pintu istana, yang sebelumnya menghalangi semua orang, tidak perlu dipecahkan dengan kekuatan. Rahasianya terletak pada memahami esensi formasi di dalamnya. Namun, hanya sedikit yang bisa memahami esensi tersebut, bahkan di 3000 dunia besar. Begitu melewati pintu istana, Luo Xiu merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Saluran energi di dalam tubuhnya, yang merupakan saluran sempurna hasil rekonstruksi gulungan formasi, mulai bergetar. Apa ini? Apakah tempat ini ada hubungannya dengan gulungan formasi? Luo Xiu bergumam pada dirinya sendiri, matanya berkilat dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Bersambung.